Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya, dan selalu semangat. Ini adalah video kedua sebagai percobaan kedua ya, untuk saya mencoba mewujudkan mimpi saya, ya salah satu mimpi saya, dengan berani melangkah. Nah, video ini saya sajikan untuk sebagai langkah kedua di saat saya sudah membuat sebuah komitmen bahwa saya akan berani, ya, berani setelah menuliskan mimpi saya, kemudian saya berani untuk menyatakan mimpi saya lewat langsung praktek ya, mencoba membuat sebuah video ya, dan ini video kedua yang kaitan dengan motivasi. Pada video kali ini saya akan sharing tentang keadaan ya, dimana ketika saya mendidik anak-anak saya, putri-putri saya, di saat itulah saya merasakan bahwa sejatinya saya sedang mendidik diri saya sendiri. Iya kan sahabat ya, mungkin bukan hanya saya yang merasakan itu, mungkin di luar sana banyak ibu-ibu, mama-mama yang merasakan begitu berat barangkali ya, saat kita mendidik putra-putri orang lain gitu ya, saat di sekolah gitu ya. Mungkin kita bisa mengelola emosi kita dengan cepat, dengan bijaksana ketika berhadapan dengan putra-putrinya orang lain gitu ya. Nggak sembarangan marah gitu kan ya, marah kita sajikan dengan elegan gitu kan, berusaha untuk tidak menyakiti anak-anak didik kita seperti itu. Tapi bagaimana ketika kita di rumah? Terkadang emosi kita itu, emosi saya mudah terpancing gitu ya, ketika berhadapan dengan putra-putri kita di rumah. Itu yang saya temukan penyebabnya, mungkin salah satunya karena ekspektasi kita terhadap putra-putri kita yang memang tinggi gitu, dan merasakan ada suatu kepemilikan gitu, bahwa anak-anak kita ini adalah milik kita seperti itu ya. Alhamdulillah, dengan saya juga mencoba untuk tidak berhenti untuk belajar ya, lewat mendengarkan video-video motivasi. Terima kasih kepada Dr. Aisyah Dahlan ya, yang channelnya begitu sangat banyak memberikan manfaat buat saya untuk belajar, untuk bersemangat ya, walaupun di rumah sambil sedang masak, saya tetap bisa dengan belajar ya, lewat pendengaran saya untuk mendengarkan motivasi dari beliau gitu kan, sambil sedang masak atau menyetrika. Itu seringnya yang saya lakukan saat saya mencoba mendengarkan video-video motivasi yang juga itu banyak sekali menginspirasi saya. Nah, ini saat kita mendidik anak-anak kita, sejatinya kita adalah mendidik diri kita sendiri. Salah satu contoh yang saya ambil ya, ketika kita mulai mendisiplinkan atau membuat sebuah pembiasaan kepada anak-anak kita ya, untuk sholat 5 waktu tepat waktu gitu ya, kemudian untuk pembiasaan ibadah-ibadah sunat gitu kan, itu sesungguhnya teladan itu akan jauh lebih cepat gitu ya, lebih cepat berbekas didikannya kepada putra-putri kita gitu, dibandingkan dengan kita berbicara saja gitu ya. Ketika kita juga ingin anak kita itu disiplin sholat 5 waktu gitu ya, tepat waktu, kemudian diimbangi dengan baca Qur'annya setelah sholat gitu kan, kemudian kita juga ingin anak-anak kita juga bisa ditambahkan sholat-sholat sunatnya, kemudian bersedekah gitu. Itu lebih efektif ketika kita langsung mencontohkan lewat diri kita sendiri gitu ya, seperti itu. Sehingga saya merasakan
makna dari kalimat tersebut ya, bahwa pada saat kita mendidik anak, sesungguhnya kita itu sedang mendidik diri kita sendiri. Bagaimana tidak ya, kalau kita ingin anak kita itu disiplin sholat 5 waktu dengan tepat waktu, kita terlebih dahulu ya, memang harus tepat waktu gitu ya. Begitu juga hal yang lainnya. Gitu, apalagi menghadapi anak-anak era sekarang gitu ya, dimana keterbukaan komunikasi itu ya di rumah saya biasakan untuk bisa berkomunikasi yang sehat gitu. Kita bisa saling mau menyampaikan dan mau menjadi pendengar seperti itu. Ya otomatis kita harus siap dengan koreksi dari anak-anak kita gitu ya, di saat kita tidak sesuai dengan apa yang kita ucapkan gitu, seperti itu. Ya, bukan hal yang mudah memang, tetapi ketika kita mencoba untuk melakukannya, bahwa teladan itu jauh lebih efektif dari sekedar memberikan kata-kata ya, seperti itu. Walaupun memang berat, tapi kita ambil hikmahnya bahwa saat kita mendidik anak, sesungguhnya kita senantiasa terus mendidik diri kita sendiri. Seperti halnya saya juga mewujudkan salah satu mimpi saya ini sejatinya saya sedang berusaha mendidik putri-putri saya untuk berani menyatakan mimpi, gitu ya. Tidak hanya berani bermimpi, tapi berani menyatakan mimpi lewat perbuatan, lewat tindakan yang memang semuanya beresiko, gitu. Seperti ini, saya berani untuk siap mungkin dikomentari ketika ada yang nonton video saya gitu ya, siap menerima komentar baik ataupun mungkin kurang baik gitu, siap untuk berhadapan untuk yang tadinya mungkin saya seringnya bersembunyi dari kamera gitu ya, dan sekarang saya berani untuk mencoba menampakkan diri saya, berusaha percaya diri gitu kan dengan apa adanya saya, karena satu tujuan, satu cita-cita gitu. Di balik apa yang saya sajikan, saya ingin mendapatkan hikmah yang lebih besar lagi. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah ibadah ketika saya di dunia dan menjadi amal soleh ketika saya sudah tiada lagi. Itu ada hikmah dari apa yang saya utarakan kepada halayak gitu ya. Ada yang mengambil hikmah dari video saya. Mudah-mudahan itu menjadi amal kelak di kemudian hari, seperti itu, dengan segala resiko tentunya. Semoga dengan keberanian kita gitu ya, keberanian untuk menyatakan diri dalam meraih sebuah cita-cita, itu akan berbekas kepada diri putri-putri kita, anak-anak kita, bahwa orang tua kita saja yang sudah mungkin setua begini masih terus ingin berkarya, masih terus ingin belajar, tidak henti belajar, tidak henti untuk mengikuti perkembangan gitu ya, dunia yang semakin terus melaju gitu ya, dengan segala macam teknologinya, perkembangannya. Kita ingin senantiasa belajar demi menjajaki anak-anak kita gitu ya, supaya kita tidak hanya sekedar bilang ini boleh, itu tidak boleh, serba melarang tanpa kita bisa memberikan solusi kepada putri-putri kita. Ya, saya katakan kepada mereka salah satunya bahwa bukan handphonenya, bukan gadgetnya, bukan laptopnya yang membawa masalah gitu, ini bukan masalah, tapi bagaimana cara kita memperlakukan handphone, gadget, laptop kita itu gitu. Itu yang akan memberikan dampak baik ataupun dampak yang kurang baik gitu. Dan ini langkah saya membuat video-video ini juga salah satunya adalah untuk memberikan pembelajaran kepada diri saya gitu kan, lewat sebuah pembuktian bahwa gadget itu, teknologi itu akan berguna, akan sangat bermanfaat jika kita juga bijak untuk menggunakannya gitu kan. Sehingga mudah-mudahan anak-anak kita pun akan mendapatkan pelajarannya bahwa ayo, boleh gunakan gadget kita, boleh gunakan laptop kita, sejauh kita tahu tujuannya, bahwa akan mendatangkan manfaat berkah untuk diri kita,
Mudah-mudahan ya, terutama untuk orang-orang yang kita cintai, yang terdekat di kita adalah keluarga-keluarga kita ya, dan mudah-mudahan kepada layak luas seperti itu. Nah, mudah-mudahan anak-anakku juga yang mungkin menyimak video ini ya, silahkan bermain gadget ya, tapi mudah-mudahan disesuaikan dengan kebutuhan, bukan keinginan ya, gitu. Kebutuhannya mudah-mudahan yang mendatangkan manfaat, kemudian melakukannya dengan passion kita, mulai mengenal di mana letak kekuatan kita, lalu disitulah kita mungkin pergunakan kekuatan kita, lalu bersahabat dengan teknologi gitu ya, sehingga menghasilkan karya-karya yang bermanfaat gitu ya. Jadi saat ini mungkin satu kalimat yang ingin saya ulang kali nyatakan, di saat kita mendidik anak-anak kita, sejatinya adalah kita sedang mendidik diri kita sendiri gitu. Insya Allah kita semua semangat untuk terus mendidik diri kita sendiri demi anak-anak kita, demi generasi kita di masa yang akan datang ya. Tidak alergi dengan kemajuan teknologi, tidak alergi dengan perkembangan zaman, karena memang zaman itu terus berkembang, tidak bisa kita hentikan ya. Kita juga tidak bisa hanya berdiam diri di zaman kita, di zaman yang generasi X gitu ya. Dan sekarang sudah laju generasinya, kita coba akan ikuti itu dengan penuh kebijaksanaan. Baiklah sahabatku semuanya, sahabat-sahabat dimanapun berada, demikian sharing untuk percobaan kedua saya mewujudkan mimpi. Mudah-mudahan semuanya pun lebih berani lagi mewujudkan mimpinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.